Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Novasis. Kembali lagi di dalam pembahasan Java. Nah, di video kemarin sudah dibahas bahwa tentang OOP dalam Java, di mana di video kemarin sudah diberikan sebuah contoh OOP sederhana yang dimana dalam sebuah kelas tersebut di video kemarin cuma terdapat atribut dan juga metode. Nah, di video kali ini di sini saya akan membahas sebuah yang namanya constructor dan juga inheritance. Nah, di sini. Oke, pertama-tama di sini saya ingin membahas sebuah constructor. Kita akan coba cari pembahasannya. Constructor, Java constructor. Oke. Pada konstruktor dalam Java adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek atau dipanggil saat objek dari suatu kelas dibuat. Konstruktor dapat digunakan untuk mendatangkan nilai awal untuk atribut objek. Oke, gunanya konstruktor ini ketika kita ingin membuat sebuah objek, kita itu hanya setelah kita mendeklarasi, kita hanya tinggal menginputkan semua inputannya ke dalam si konstruktor ini. Pembedaannya dari tidak memakai konstruktor, ketika kita ingin menginputkan nilai, kita biasanya mengetik nama si objeknya tersebut, kemudian titik, kemudian nama variabelnya tersebut. Nah, di sini kita ini memanggil tipe data variabelnya tersebut, kemudian nama variabelnya tersebut. Nah, karena di sini ada terdapat yang namanya parameter. Nah, parameter sini nama si objeknya tersebut, kemudian sini adalah parameternya. Oke, di sini terdapat parameter, di mana parameter ini diisi oleh si atribut-atribut tadi. Sini kita pertama dideklarasi, kemudian kita masukkan parameter tersebut. Nah, kemudian kita itu mengkhususkan si variabel ini ke dalam si konstruktor tersebut. Oleh sebab itu, kenapa di sini pemanggilan pemasukan inputannya itu menggunakan tipe data seperti ini bentuknya. Oke, sini pertama-tama saya tidak hanya menggunakan scanner, tetapi di sini saya juga menggunakan yang namanya array list. Kita cari pengertiannya array list. Kelasnya array list adalah array yang dapat diubah ukurannya yang dapat ditemukan dalam java.util paketnya. Oke. Perbedaannya antara array bound dan array list dalam Java adalah ukurannya array tidak dapat diubah. Jika user ingin menemukan atau menghapus elemen ke atau dari array, user harus membuat yang baru, sementara elemen dapat dimakan dan dihapus dari array list kapanpun yang user mau. Sintaksnya juga sedikit berbeda. Sini jadi penggunaannya si array list adalah ketika si program tersebut bersifat dinamis, karena ketika kita telah mendeklarasikan si array list ini, si isi array-nya tidak dapat diubah. Jadi ketika kita ingin setelah kita input misalkan 2 inputannya, jadi array list ini isinya bakalan 2, misalkan idol 1 dan idol 2 gitu dalam array-nya tersebut. Nah, di dalam idol ini kan sebuah objek ini belum diisi, masih isinya seperti ini nih kan, idol pas isinya ini masih kosong. Nah, di sini kita isikan dulu seperti ini, ada sistem output untuk kayak seperti petunjuk bahwa ini untuk informasi idol yang objek keberapa gitu. Nah, kemudian kita akan masukkan inputan nama, umurnya berapa, mereka dari mana gitu, posisinya apa dan seterusnya. Setelah itu setelah kita inputan idol pertama, kemudian ini kan looping for ya, dimana di sini ada integer i, yang dimana itu mulainya dari 1. Ketika i itu kurang atau sama dengan si jumlah idolnya tadi, kita masukkan berapa, maka si i ini akan terus diinkrementkan. Jadi misalkan ini artinya 2 ya, jadi kan 1 itu kurang atau sama dengan si ini kan bersifat true, jadi terus diinkrementkan sampai bernilai false. Setelah itu di sini terdapat juga perolongan lagi, dimana gunanya untuk menampilkan semua
data yang telah diinputkan kan di sini sudah dimasukkan datanya ke dalam parameternya ini kan ya. Kemudian akan di-outputkan di dalam perolongan ini. Yang dimana di si integer ini mulainya dari 0. Yang dimana jika ini kurang dari si daftar idolnya, misalkan ini kan pada gunanya untuk kita cari pembahasannya. Itu sebuah function dari release-nya ini. Nah, metode ini menambahkan hitung kendala daftar. Jadi ketika tadi kan 2, nanti ditambah terus itemnya, gunanya seperti itu si function ini. Terus di sysout kan ya, perolongan biasa. Setelah itu ada get function lagi di sini. Gunanya ya seperti namanya itu, mengambil datanya yang telah ditambah dalam add tadi. Ini dia. Itu Indonesia. Metode ini mengembangkan item pada posisi untuk dalam daftar gitu, mengalihkan nilai. Tanpa basa-basi, coba kita langsung lihat outputnya seperti apa. Kita coba clear dulu ini. Tadi coba-coba langsung biar error, kita akan clear. Terus kita akan run lagi. Kita ingin jumlahnya minimal 2 ya. Terus namanya sini adalah bisa ada yang namanya dari isu. Kemudian dia ada 18, dia dari nama grup namanya ID. Terus dia posisinya sebagai backup singer. Kalian dia adalah menyanyi tentu saja. Negara asal dia dari Indonesia. Oke. Untuk idol kedua kita namakan Muna Shinova. Terus umur dia 20. Dia dari grup yang sama. ID. Dia posisinya sebagai main singer utama. Terus saja kalian dia dalam menyanyi juga. Negara asal dia dari Indonesia. Oke. Seperti ini tampilan outputnya. Di sini terdapat daftar idol yang pertama. Jadi ini bersifat dinamis karena tadi menggunakan perulangan. Oke, kita bedah dari inputan datanya. Oke, dari sini kita terdapat sebuah inputan data yang menentukan berapa banyak kita akan menambah objek atau membuat objek. Kemudian ada perulangan inputan. Yang bisa dilihat di sini inputannya adalah ini, nama, umur, grupnya dari mana, dan seterusnya. Terus di sini ada perulangan untuk output dari si datanya. Ini perulangan biasa, idol pertama seperti ini. Ini gimana ya? Kok rusak ya kalau digaitin? Coba di restart lagi ya. Kita buat yang baru. Kadang error. Kenapa ini? Nah, kita singkatin saja ya. Kita namain R plus ID sebagai backup singer. Karenanya adalah menyanyi, sing, biasanya dari Indonesia, namanya Muna, umur 20, sama seperti tadi, dia main singer, nyanyi, ID. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini outputnya. Yang pertama, coba kita lihat tadi nah ini dia metodenya. Sini ada print format biar rapi seperti tabel gini. Kita lihat ini ada namanya
umurnya seperti ini. Kadang terminal ini suka ngebug ya kalau di minimas kayak tadi. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, kita membahas tentang inheritance. Kita coba cari pembahasannya. Java inheritance. Oke. Inheritance itu terdapat subclass dan superclass. Di Java dimungkinkan untuk merevisi atribut dan metode dari suatu kelas ke kelas lainnya. Sini telah mengelompokkan konsep pewarisan ke dalam dua kategori. Ada superclass. Superclass yang mana itu anaknya. Superclass itu adalah kelas yang mewarisi dari kelas lain. Di sini ada superclass atau si orang tuanya, parentnya, yang dimana kelas yang diwarisi dari si subclass ini. Untuk mewarisi dari suatu kelas ini kita perlu menggunakan kata kunci extend. Seperti ini contohnya, kita langsung ke contoh codingannya. Sini adalah si superclassnya, jadi sini adalah parentnya, dan ini adalah si childnya atau anaknya atau subclassnya. Kita bisa bedakan karena di sini ada kata kunci extend. Jadi kelas ini yang bernama idol, extendnya kita beri extend dari si superclass ini, di mana superclass ini berisi atribut ini, konstruktor ini, juga metode ini kita warisi ke dalam ini, yang dimana di dalamnya terdapat penambahan atribut. Di sini juga terdapat penambahan konstruktor, dan di sini juga terdapat penredeklarasian dari si superclass ini. Seperti ini. Super. Coba kita cari fungsinya. Super keyword. Kata kunci super ini mengacu pada objek superclass atau parentnya, digunakan untuk memanggil metode superclass dan mengakses konstruktor superclass. Sini gunanya untuk mengakses si kelas ini. Di penggunaan super kunci paling umum adalah untuk menghilangkan kebingungan antara superclass dan subclass yang memiliki metode dengan nama yang sama. Pemahaman dasar tentang warisan dan polymorphisme. Oke. Setelah itu kita kembali ke yang tidak terlalu rumit seperti tadi, yang dinamai sama menggunakan perulangan rumit ini. Kita menggunakan yang statis. Jadi sini kita tidak menggunakan perulangan seperti pada ArrayList tadi. Di sini saya menggunakan contoh yang simpel, di mana objeknya itu cuma terdapat satu. Seperti pada penginputan data konstruktor pada umumnya, ini terdapat string nama seperti ini. Sini tidak seperti yang pada inheritance ini, di mana inputannya itu menggunakan print biasa. Sini menggunakan print format agar terdapat lebih rapi, dan juga penginputan parameternya tidak serumit yang si inheritance ini pada nama tadi, konstruktor biasanya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut pada outputnya seperti apa. Sini menguploadkan namanya, umurnya berapa, menyanyi, live ID sebagai main singer sekarang, asal dari Indonesia. Oke, outputnya seperti ini. Jadi sini jika saya tidak menggunakan si superclass ini, akan terjadi error karena si nama ini, umur ini, bakat ini terdapat di superclass. Jadi ini dianggap asing kecuali saya mendeklarasikannya di dalam si subclass ini. Jadi string nama terus integer umur gitu. Kemudian kita akan ya mendeklarasikan lagi di sebelah sini secara
manual. Terus ini adalah umur, terus ini adalah apa tadi, bakat. Itu tuh tetap terjadi error. Jadi pentingnya sih penggunaan subclass apa ada super tadi agar tidak terjadi error. Dan juga seperti biasa ini pemanggilannya tidak ada yang spesial. Oke, mungkin seperti itu aja pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.